Saudara, sejumlah kota besar di Indonesia mengalami darurat sampah. Sistem dan manajemen pengelolaan sampah yang belum mumpuni membuat sampah bermuara di tempat pembuangan akhir tanpa solusi. Lalu apa upaya pemerintah mengatasi persoalan sampah yang tak kunjung usai? Sejumlah kota besar di Indonesia darurat sampah. Bandung, Yogyakarta, hingga Bali dikepung persoalan sampah yang tak kunjung usai. Di Bandung, Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status darurat bencana usai tempat pembuangan akhir atau TPA Sarimukti di Kecamatan Cipatat terbakar hebat. Lebih dari 2 pekan, terhitung sejak 19 Agustus lalu, api membakar lahan seluas hampir 20 hektar atau 95% TPA Sarimukti. Api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang di area TPA. Api sulit dipadamkan karena besarnya gas metan yang terjebak di dalam tumpukan sampah. Kebakaran TPA Sarimukti membawa dampak luas. Sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di kota Bandung menumpuk. Selain itu, akibat kepulan asap kebakaran TPA Sarimukti, 363 warga menderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. 9 sekolah di Bandung Barat juga terpaksa ditutup sementara. Berbagai upaya pemadaman telah dilakukan, mulai dari menerjunkan helikopter waterbombing atau pengebom air, hingga mengerahkan belasan unit mobil pemadam kebakaran. Bisa dilihat sendiri kondisi di wilayah hari ini di TPA Sarimukti ini, asapnya begitu pekat. Ini saya sudah menggunakan masker double saja masih merasakan asapnya cukup lumayan nih, agak-agak sesak juga. Sudah terus-menerus nih mobil damkar sudah bolak-balik wirawiri untuk penyemprotan. Tapi karena memang cuacanya masih panas, di permukaan cepat kering. Kini, kebakaran telah mereda, namun api belum padam total. TPA Sarimukti akhirnya kembali dibuka pada 1 September lalu. Namun, TPA Sarimukti hanya dapat menampung 8.600 ton sampah hingga 11 September mendatang. Tak hanya di Kota Kembang, darurat sampah juga terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Miris, akibat tak dapat menampung tumpukan sampah, TPA Regional Piungan Bantul terpaksa ditutup sementara selama 44 hari, mulai 23 Juli hingga 5 September 2023. Tumpukan sampah pun berserakan di berbagai sudut kota pelajar itu, salah satunya di kawasan Alun-Alun Kidul. Padahal lokasi ini merupakan ikon pariwisata dan padat wisatawan. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan tengah mencari calon investor untuk mendaur ulang sampah agar tak lagi terjadi penumpukan. Makanya kalau nggak gitu nanti di situ kasih sampah lagi, ya nggak menyelesaikan masalah. Nanti persiapannya juga mundur lagi. Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia mengatakan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta harus mencari solusi lokasi pembuangan sampah warga. Harus ada cari jalan keluarnya bagaimana. Nah ini juga yang tadi kan dibilang, apapun juga kondisi masyarakat terutama itu juga diutamakan. Tapi kalaupun ada kendala, tolong dijelaskan. Jangan cuma bilang tutup, tapi nggak jelaskan. Masyarakat adalah, ya kami juga tetap akan melakukan kajian lebih dalam karena sebenarnya tahun 2018-2019 Ombudsman sudah membuat kajian yang ternyata tidak ditindaklanjuti juga oleh Pemprov DIY. Pulau Dewata Bali pun tak luput dari darurat sampah. Rasio sampah satu warga Bali hampir mencapai 3 kg per hari. Padahal idealnya di bawah 1 kg. Selain itu, Bali belum memiliki sistem dan manajemen pengelolaan sampah yang mumpuni. Rata-rata, sampah yang bermuara di TPA hanya ditimbun menjadi gunungan sampah. Kepala UPDT Pengelolaan Sampah Dinas KLH Provinsi Bali, Nimade Armadi mengungkap TPA Suwung sudah overload alias melebihi kapasitas. Cuma di Bali masih melaksanakan pengelolaan sampah secara konvensional, artinya kumpul, buang, angkut. Belum ada pengolahannya. Inilah menyebabkan hampir semua TPA itu mengalami overload. Mestinya kan yang boleh dibuang ke TPA seperti ini kan cuma residu saja. Tapi kenyataannya semua sampah hampir 96% sampah masih tertumpu ke TPA.
Gubernur Bali, Iwayan Koster, mengakui masalah pengelolaan sampah merupakan momok Bali sebagai ikon pariwisata dunia dan Bali harus berbenah. Bagi Bali karena merupakan tujuan wisata utama dunia, kebersihan itu adalah salah satu faktor yang menentukan kenyamanan para wisatawan yang berkunjung ke Bali, baik wisatawan domestik maupun juga wisatawan mancanegara. Karena itu Bali ini harus di-create sedemikian rupa, dia berbudaya, dia indah, dan dia bersih. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap pantau terus informasi pemilu 2024 hanya di Kompas TV independen terpercaya. Saya Gracia Adur, pamit undur diri, sampai jumpa.